kayaknya kita mesti menormalisasi nggak jaim. Setuju. Ya nggak sih? Soalnya kayak kalau kita jaim di awal, terus kita akan diharuskan untuk menjaga level kejaiman itu untuk sepanjang hubungan. Untuk sepanjang hubungan ya, nggak ngomongin sepanjang hidup, untuk sepanjang hubungan gitu. Susah. Ya, one of them's gonna crack. Iya, semua orang tuh ada aslinya. Gak mungkin kamu bisa jaim seumur hidup tuh, gak mungkin. Tak mungkin, capek bun. Terus kalau misalnya udah crack terus apa? Kan gitu. Makanya kadang-kadang yang sering banget kedengeran adalah, kok dia berubah ya? Halo teman-teman, selamat datang di episode ke-24. Kembali lagi dengan Danti, dengan Aldi, dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Di episode ini masih di bulan Juni, episode 24 tadi sudah kesebut. Dengan temanya masih seputar relationship, dan kali ini aku dan Aldi akan melanjutkan obrolan dengan topik kita hari ini, yaitu kesan pertama bukan segalanya. Nyureng loh dia. Kayak iklan kesan pertama begitu menggoda. I know. Yang tahu kayaknya angkatan kita udah nggak ada iklannya sekarang. Produknya masih ada sih. Masih. Jadi di 2 episode yang lalu kan ceritanya di fase mencari, memilah, memilih, menyeleksi. Nah, dengan segala checklist lah, ngetes keyakinan nih bener cinta atau enggak. Ya? Masuk wishlist. Kayak ini di online shop. Dengan segala checklist, meyakinkan diri ini cinta atau bukan ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di episode ini ceritanya udah ketemu nih calon kuat si dia, sudah mulai masuk ke tahap-tahap awal relationship yang katanya lagi lucu-lucunya itu. Lucu banget. Lucu banget, cenah merenya. Jadi kali ini kita mau ngobrolin apa yang perlu dipertimbangkan, diwaspadai. Halah, kok kayak ya, jadi marilah kita obrolin. Ini fase bibit bebet bobot, ya nggak sih? Iya, mulai bubut. Bubut. Ada yang tahu nggak bubut apaan? Kayak anak SPM nanti. Ya, fase bibit bebet bobot. Iya kan, fase bibit bebet bobot kan. Iya, untuk timbangkan tuh. Mumpung masih di awal gitu ya. Ini ceritanya udah mulai ya mungkin kayak baru jadian, baru jadian seminggu, 2 minggu, sebulan gitu kali ya. Mengingat yang dulu bermacam-macam berkali-kali. Sama loh. Oke. Jadi apa yang bisa disimpulkan setelah mengingat? bahwa ya bener sesuai judulnya, kesan pertama bukan segalanya kan. Iya. Kayaknya itu apa ya, semacam kewajaran untuk menciptakan pesona yang begitu baik, kesan pertama yang begitu baik ya kan di awal, sampai kadang-kadang apa ya, bahasa Inggrisnya cringy. Iya. Iya kan, kayak kalau sekarang kalau dipikir-pikir lagi gitu. Iya kan? Ngapain gue dulu begitu? Iya kata gitu kan. Ya sebenarnya ya oke lah, kesan pertama memang harus bagus, tapi nggak terlalu dibuat-buat kali ya. Nggak lebay juga. Ada I mean I don't know apakah itu yang dulu aku pernah lakukan dan segala macam itu termasuk kategorinya lebay atau enggak, I don't know. Tapi ya I guess it can be said a little bit lebay waktu itu. Itu secara sadar maupun tidak sadar ya. Iya. Sekarang mengingat sendiri pun nggak tahu ya, mungkin apa para audiens, penyimak, kokoners, whatever you are called, pemirsa dan pendengar bisa ikutan refleksi. Kayak dulu waktu gua pacaran sama dia, waktu ngedeketin atau naksir-naksiran gitu kan, istilahnya itu ya. Itu ngapain gitu, lebay nggak atau apa gitu kan. Nggak tahu, aku geli sendiri ngingetnya, tapi ya sudah lah ya. Tapi ya itu nggak terus kemudian first impression itu sustainable.
Iya, Istilahnya gitu. terutama yang agak jaim ya. Ada kan istilah jaga image yang pasti ada lah momen-momen di awal-awal hubungan yang kayaknya pengen selalu tampil lebih baik dari biasanya, lebih, I don't know, kalau yang cewek mungkin sedikit lebih dandan, sedikit lebih Yang itu sih nggak apa-apa. Yang itu sih nggak apa-apa. bagian itunya nggak apa-apa. Dari sisi fisik, dari sisi penampilan mungkin it's okay. Tampil baik, tampil cantik, tampil wangi. I think itu harusnya bukan bagian dari mencoba memikat si orang sebelah sana, tetapi bagian dari tata tertib sopan santun gak sih sebenarnya? Kayak harusnya jadi kebiasaan gak sih? Iya. Kalaupun misalnya memang orangnya slob gitu ya, ya seslop apa sih kamu sampai kamu nggak mau kelihatan rapi di muka umum? I mean, you are meeting them in a public place gitu kan. Kamu nggak mungkin dong ketemu sama calon pacar ya, quote unquote, calon pacar atau gebetan atau whatever itu di rumahnya dia. Iya. Gitu, kamu pasti ketemunya kalau yang untuk pertama kali kamu nggak mungkin. Gue janji mau ketemu sama lo nih, gitu. Gue janji di rumah lo, nggak mungkin kan. Kamu pasti ketemunya di apa kayak kafe, kayak mall, kayak restoran, kayak di taman, kayak di Metro Mini, kayak tapi kan rapi. Iya. Presentable lah minimal. Iya, decent lah gitu kan. Ya itu bagian dari tata tertib sopan santun aja sih. Standard manners. Yang mungkin jadi masalah adalah kalau sudah mulai, biasanya kan ada nih, dia sukanya apa ya, dia nggak sukanya apa ya, mulai mencari informasi itu terus mencoba mengubah to a certain point, mempengaruhi. Mengubah diri kita supaya mirip dengan tipe orang idaman si calon atau si pacar yang baru ini atau si apapun ini. Itu udah mulai harus diwaspadai. Baliknya ke intentionnya nggak sih, ke tujuannya sebenarnya. Ya. Kalau nggak tahu ya, sebetulnya kebersit di kepalaku adalah kalau lo orangnya playboy atau playgirl gitu ya lo akan mencoba sebunglon mungkin untuk bisa mendapatkan mangsa lo siapapun itu gitu kan. Iya kan, yang penting dia gigit dulu nih, yang penting dia terpikat dulu, terus nanti diajak apa kek gitu. Ini kalau begitu udah emang niatnya nggak long term. Gitu. Oke. Tapi kan di sini kita kan nggak ngomongin itu, kita ngomongin yang kalau emang mau ngebangun seriously gitu, daripada nanti apa ya istilahnya, dengerin orang-orang pada bucin gitu kan. Iya kan? Ya kan mendingan membangun seriously dong. Masa sih kamu cuma pengen punya pacar cuma buat musim panas gitu kan? By season. Tapi ada sih orang kayak gitu. Ada sih yang memang pengennya gitu. Short term. Ya asal siap dengan konsekuensinya aja bahwa hubungan ini akan short term. Again, kembalinya ke why. Ya kayak kita ngomongin kemarin minggu lalu kan kita ngomongin jangan sampai terus habis itu niatnya short term terus akhir pengen dipanjangin extend kontrak gitu kan. Enggak. Tidak terima perpanjangan kontrak ya Kak? Enggak, belum tentu orang yang mau. Nah, itu kan harus kesepakatan dua pihak ya. Dan biasanya yang begitu adalah bertepuk sebelah tangan. Kenapa kita ngangkat soal first impression? Karena biasanya nih di awal-awal mencoba menampilkan yang terbaik, mencoba menampilkan bentuk atau perilaku, kata-kata yang ya bisa membantu mendekatkan diri dengan si orang yang sedang didekati ini. Tapi yang biasa terjadi juga adalah 2 minggu, beberapa saat, sebulan, 2 bulan, pelan-pelan mulai kelihatan aslinya. Kenapa nggak dari awal aja sih? Nah, exactly. Iya kan, kayaknya itu. Iya, kayaknya kita mesti menormalisasi nggak jaim. Setuju. Iya nggak sih? Soalnya kayak kalau kita jaim di awal, terus kita akan diharuskan untuk menjaga level kejaiman itu untuk sepanjang hubungan. Untuk sepanjang hubungan ya, nggak ngomongin sepanjang hidup, untuk sepanjang hubungan gitu. Susah. Ya, one of them's gonna crack. Iya, semua orang tuh ada aslinya. Gak mungkin kamu bisa jaim seumur hidup tuh, gak mungkin. Tak mungkin, capek Bun. Terus kalau misalnya udah crack terus apa? Kan gitu. Makanya kadang-kadang yang sering banget kedengeran adalah, kok dia berubah ya? Mungkin justru yang aslinya dia itu yang sekarang.
Iya kan dulu-dulu dia gini, nelpon tiap malam, video call, nganterin, jemput apa segala macam. Well, mungkin justru aslinya dia itu adalah yang sekarang. Artinya aku jujur waktu sama kamu awalnya juga kan gitu. Ada gitunya. Ada. Gitu. Cuman kayaknya aku pernah sempat ngomong sometime dulu bahwa ya nanti kalau suatu hari memang kita lagi sibuk, aku lagi ngapain, kamu lagi ngapain, ya udah mau nggak mau kamu mesti jalan sendiri or whatever gitu loh. Iya, dan itu dikomunikasikan di awal. Iya. Nggak terus kemudian di belakang tiba-tiba seakan one prestasi. Iya kan? Bahasanya mulai bahasa legal nih, pusing gue. Iya, paham. Aku mencoba mencari bahasa Indonesianya yang proper gitu, yang keluar itu, gitu iya, kan. Bahwa, kan itu kan semacam perjanjian bahwa oh ya kalau misalnya kita udah jaim ada ekspektasi dari sisi sebelah sana untuk oh ternyata kamu seperti itu ya, oh kamu baik, kamu nganterin terus, kamu nemenin terus, kamu whatever lah itu lalala. Terus kemudian suddenly suatu hari Pret gitu kan. Kenapa mesti Pret? Iya, aku mencoba mencari. You know, but ya gitu. Dia berubah ya. Dia kayaknya udah nggak sayang lagi. Apa dia punya cewek lain, cowok lain. Apa lu kan gitu. Sampai akhirnya jeder gitu kan. Apa tadi Pret? Ngepret dulu baru jeder gitu kan. Iya, setuju. Kita perlu menormalize nggak jaim, karena lebih baik kalaupun memang kita sebentar, seperti biasa otaknya lebih cepat dari mulutnya. Ya, kalau memang cita-citanya adalah mempunyai sebuah hubungan yang berlangsung cukup panjang, siapkah kita untuk menjadi si yang dijaimkan ini? Kalimat kondang minggu lalu, 24 hours for the rest of your possibly life. Dan sebaiknya Mbok ya dari awal kelihatan aslinya. So if you want to make a good first impression, then you be yourself. Be yourself yang kita bisa yakin bahwa oh this me versi yang ini yang emang aslinya begini is going to impress someone. Iya. Dan kayaknya justru karena kita being ourselves, kita bisa mengimpress someone yang memang siap menghadapi kita every single day for the rest of the relationship garis miring life. Dan actually you know what, argumentasinya di sini adalah kalau kamu dari awal udah terang-terangan gitu ya, terbuka, nggak jaim lah istilah, at least jaim sih boleh maksudnya, cuman nggak terus kemudian yang gimana banget gitu, like keep it to a minimum. Lebih gampang untuk ngebangun trustnya karena kamu nggak banyak pura-pura. Iya, emang dari awal begitu. Iya, jadi ini bukan masalah membangun trust karena oh tiba-tiba kita harus jadi lebih terpercaya atau apa, enggak. Kayak kalau kamu emang pada dasarnya emang dari awalnya begitu, kelakuan lo begitu, modelan lo begitu, hobi lo begitu dan lain-lain, ya kalau suatu hari kamu akan tetap begitu dan kamu nggak ada alasan apa untuk bilang oh aku dulu nggak begini, dan itu akan jadikan trust itu kan konsistensi kan sebenarnya. Iya. Kamu hanya bisa percaya sama orang kalau dia konsisten dari awal sampai akhir dia begitu. Gitu. Makanya terus kemudian kamu jadi percaya sama dia karena apa? Dia nggak mungkin lakuin hal yang lain. Iya, karena udah lebih kurang predictable lah ya. Oh kalau dia begini dia biasanya gini nih. Iya gue tahu nih dia nih. Kayak ada yang ngomong, lo tahu dia kan? Iya gue tahu. Karena emang dari dulu sampai sekarang gayanya dia begitu. Atau barusan kepikiran. Ataupun kalau mau jaim tanda kutip memperbaiki atau melevel up entah tampilan, entah cara ngomong, entah cara bersikap, do it for yourself and not for the other person. Jadi for all the right reasons gitu loh, mau sprucing up your look, mau I don't know, apapun yang mau diubah atau disesuaikan atau diperbaiki dari diri kita sendiri, make sure kita melakukannya untuk diri kita sendiri, bukan semata-mata untuk mengimpress orang lain. Iya, penting. Penting. Okay. Improving itu penting. Iya. Iya, tapi nggak boleh dimotivasi berdasarkan motivasi bahwa itu terikat sama orang lain.
It should not be an external motivation nggak sih? External motivation boleh, tapi harus diputer. Jadi maksudnya gini, kayak misalnya oke, aku mau lebih workout. Workout ini buat siapa? Buat misalnya let's say aku workout buat istriku, pacarku, kakakku, adikku, whatever. Gitu ya. Kita ini nggak ngomong strictly relationship romantis. Ini bisa buat siapa aja. Gitu. Itu kan ibaratnya motivasi dari luar. Iya. Iya kan? Aku mau tampil lebih sehat, mau tampil lebih bagus badannya biar ini apa segala macam. Buat orang lain. Tapi kalau misalnya itu kamu mau puter jadi buat diri sendiri, kan bisa juga, oke, aku mau olahraga biar badanku lebih bagus, mungkin aku bisa lebih sehat, mungkin aku bisa lebih sering jalan sama mereka, keluar aku nggak capean kalau lagi jalan sama mereka, aku bisa lebih ngurusin mereka, kalau mereka jalan sama aku, mereka juga seneng karena yang jalan sama mereka orangnya kelihatan bagus, whatever. Jadi tapi dibalik, iya, di reframe ya. Selalu ada cara untuk nge-reframe si motivasi eksternal itu sebenarnya. Even mungkin sesimpel, kalau ngambil contoh workout ya, mungkin sesimpel gue punya celana, punya baju ini nih kok udah kekecilan ya, gue pengen workout supaya badan gue bagus, supaya gue bisa muat lagi pakai baju ini. Bisa. Karena kalau iketannya sama ikatan si motivasi itu sama si orang whoever, orang pihak lain gitu ya. Begitu orang itu quote unquote berubah, terus apa? Hilang. Gitu. Berubah nih macam-macam loh. Cantelannya hilang. Iya, berubah nih macam-macam jenisnya. Bisa berubah sikapnya, bisa berubah ada apa enggaknya. Gitu kan. Kayak misalnya kamu punya sesuatu yang motivasi eksternalnya adalah pacarmu. Ya kalau jadi, kalau putus, mau udah selesai. Apapun hal baik yang kamu lakukan untuk dia mau kamu udahin. Kan gitu. Ya, mau gimana? Yep. Oke. Gitu. Ya. Napas dulu. Iya. Agak berat ya jadinya ya. Iya, tapi perlu loh, perlu dibahas. Ini buat bahan pikiran semua orang juga nggak sih? Iya, memang. Dan meskipun ini framingnya romantis ya, kalau kita ngomongin trust gitu, ini sebenarnya lari ke segala macam hubungan antar manusia. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi yang dibilang trust building, nggak perlu jaim. Ya kenapa kamu harus jaim sama calon pacar kamu dibanding sama orang lain? Iya. Gitu loh, kayak kamu kalau sama orang lain kadang suka nggak jaim sama teman-teman cowok yang lain gitu ya. Kalau konteksnya cowok nih gitu, ketemu temen di tempat futsal baru gitu, ada anak-anak baru pada main, nah kalian main bareng. Gak mungkin lah kamu jaim sama mereka. Iya. Betul. Mereka toh suka-suka aja sama kamu ujungnya. Kalau emang kamu anaknya baik-baik, nggak terus kemudian kiri kanan nendangin orang, kamu pasti nggak punya masalah sama mereka, iya kan? Ternyata diem-diem rusuh. Iya kan? Iya benar. Simpelnya gitu. Bener. Jadi kalau misalnya kamu pada dasarnya emang udah orang yang memiliki kepribadian, kelakuan yang wajar, kamu nggak perlu khawatir ya, orang nggak suka. Iya. Kalau misalnya emang ternyata kamu naksil sama orang, cewek gitu ya, cowok nih konteksnya. Kalau kamu naksil sama cewek, terus kemudian ceweknya ujungnya nggak suka sama kamu, ya itu tinggal cuman bisa dihitung jari aja alasannya kenapa. Either emang dia belum kenal kamu benar, ya kan? Itu alasan yang paling gampang sebenarnya. Kalian nggak cukup dekat untuk dia bisa bilang kamu kamu suka sama dia atau enggak, dia suka sama kamu atau enggak. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah ya mungkin dianya emang nggak nyari. Iya, bukan yang dia cari, bukan kamu. Iya, mungkin seleranya dia bukan kamu. There we go, selera. Kunci ya? Iyalah, emang kamu mau maksain orang yang gak suka pedas makan pedas, mules nanti dia. Seperti saya. Oke, no thank you. Iya kan? Iya. Ya kalau misalnya kayak gitu, kamu, makanya nih kayak aku punya teman, setiap kali dia dekat sama cewek, aku tanya sama dia, kamu dekat sama cewek itu niatnya apa? Ya mudah-mudahan lah biar kali suatu hari bisa jadi apa istri kah, pacar kah, whatever dia bilangnya gitu kan. Bilang, bro, lo kalau mau deket sama cewek, mindset lo nomor 1 jangan kayak begitu. Jadiin temen dulu. Iya. Lo kalau dari awal udah niatnya mau macarin orang, kagak bertahan. Most of the time it doesn't end well. Beneran, kagak bertahan. Iya. It doesn't last. And could be tidak, kalaupun berakhirnya kurang baik. Karena udah ada ekspektasi duluan. Iya. Iya kan? Kalau kamu nganggap orang itu pacar, kan pasti ada ekspektasinya dong pacar itu harus bisa seperti apa. Tapi kalau kamu teman,
relationship itu akan lebih gampang terbentuk secara alami, Ya, good. organik. Mm-mm. Kalau emang tuh ujungnya ternyata nggak cocok karena kamu kenal dia, dia kenal kamu, dan ada value-value, nilai-nilai yang emang Nggak ketemu. nggak setara, nggak seimbang, ya too bad. Dan karena konteksnya masih temen, jadi lebih enak untuk menyetopnya sebelum terlalu jauh. Iya juga. Ya kan? Aku kepikiran yang waktu itu kamu bilang kalau kamu pengen tahu realnya orang, real bukan real Instagram, real sebenarnya orang, ajak dia ngadepin internet lambat, ajak dia ngadepin bawa ke kafe, ngadepin waiters kayak apa. Gampang gini, kalau mau ngajakmu ngedate, iseng tanya, aku kangen warteg nih, kamu mau nggak? Tuh. Baru ketahuan aslinya. Atau mungkin bisa juga ikut ke kegiatan dia. Bukan ikut, cari tahu dia kegiatannya apa, dan kalau bisa hadir, lihat cara dia deal dengan orang sehari-harinya tanpa pressure bahwa harus mengimpress kamu. Iya, tapi kitanya nggak boleh sampai ketahuan. Agak stalking ya. Iya, itu susah, nggak bisa. Paling gampang. Tapi gini, misalnya nih ceritanya udah pacaran, udah, let's say sebulan lah. Pasti kan ada momen-momen, aku lagi ada acara ini dong, lagi ada acara ini, kamu datang ya. Atau kayak kamu lah waktu itu, kamu lagi mau ngelatih tim sepak bola, terus aku boleh ikut nggak? Aku pengen lihat. Ya udah, aku itu lihat tergantung aja. orangnya sih. Iya juga sih. Udah ujung-ujungnya tergantung orangnya. Kalau orangnya kayak aku yang sebodoh teing mah, ya aku lagi di lapangan, ya aku teriak-teriak sama anak-anak, kalimatku yang keluar kebun binatang semua, ya aku paling ujungnya ya maaf ya kamu mesti denger itu, udah. But that's how I realize, oh ini aslinya dia kalau di lapangan seperti ini. Ya, again, ini kan perkara being open minded kalau menurutku. Pada saat kita lihat si calon ini keluar aslinya, what would you do? Apakah siap bahwa akan ada momen-momen seperti ini di hubungan kalian? Dan di sisi lain juga kitanya juga harus jujur gitu loh. Ada beberapa sih yang bisa jadi patokan. Kayak ya itu tadi lihat, kalau bukan berarti terus kemudian harus dilakukan secara sengaja. Tapi kalau misalnya ada kesempatan di mana dia bisa mengalami atau sedang mengalami kesulitan, ya lihat responnya dia seperti apa. Gitu. Yeah. Kesulitan itu kan macam-macam bentuknya. Karena bisa aja dia kena internet lambat, dia cuek. Tapi kalau misalnya dia lihat dia ke kafe terus kemudian waiternya lama ngirimin kopinya terus dia marah, kan bisa seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi it could come from anything sebenarnya. Iya. Yang kedua, I guess lihat gimana caranya dia nge-treat orang yang quote unquote tidak selevel sama dia. Baik di atas maupun di bawah. Yang di bawah, especially terutama. yang di bawah. Ya, especially yang di bawah. Gitu, kayak misalnya sama Abang Gojek. Ya, abang Gojek, sama tukang janitor atau OB. Bapak Indomaret. Gitu. Ya, Bapak Indomaret. Atau apa. Yang terakhir, ya sama orang tuanya. Iya. Sama orang tuanya itu juga bukan berarti terus kemudian dia harus mengagung-agungkan orang tuanya, itu juga enggak. Karena ya prinsipnya Kokona di sini kan semua yang berlebihan itu tidak baik. Iya, betul. Gitu. Bahkan hal yang baik yang berlebihan pun ujungnya jadi tidak baik. Everything in moderation, including moderation. Ya, secukupnya. Jadi ya itu tadi, kalau dia memang benar-benar begitu begitu terikat banget sampai istilahnya semua yang orang tuanya suruh ajarkan. Dia bukan cuma ajarkan, tapi yang orang tuanya suruh ke dia, terus itu semua diiyain, diturutin tanpa bukan tanpa bilang tidak, tapi tanpa argumentasi lah istilahnya. Ya itu juga nggak sehat sebenarnya. Gitu. Artinya kan kalau tahu ya siapa sih yang bisa didikte terus, itu kan ya kamu punya pendirian gak sih kamu didikte orang terus gitu loh. Kenapa ngomongnya begitu? Karena nanti kalau ujungnya kalau orang tuanya udah nggak ada, terus dia kehilangan. Iya. Ya jangkarnya hilang. Iya. Kehilangan pembuat keputusan, kehilangan pengatur. Lebih repot lagi itu. Ya, jadi nggak bisa mutusin apa-apa buat dirinya sendiri kan.
Oke. Aku mau balik ke yang tadi, yang trust building. Membangun sebuah hubungan memang paling baik based on kejujuran dalam arti yang sangat luas ya. Mungkin termasuk juga kejujuran dalam hal untuk couples-couples yang baru ya, sebulan 2 bulan. Apa yang ganjel? Langsung diomongin. Langsung diomongin hari itu juga gitu. Misalnya mungkin hal kecil kayak cara ngomong, mungkin ada kata-kata yang mungkin si lawan bicaranya sebetulnya tidak berintensi untuk mengkritik kita, tapi kitanya ngambil hati gitu karena sadar nggak sadar. Kayaknya itu mendingan diomongin. Like kuncinya again, komunikasi. Kalau aku ya kejujuran iya, kejujuran dan keterbukaan ya sebenarnya. Tapi maksudnya bukan terus kemudian keterbukaan di sini bukan berarti langsung diumbar semuanya gitu. Iya, nggak gitu. Nggak gitu. Cuman maksudnya kalau misalnya dia ada sebuah pertanyaan, terus kemudian kamu harus bisa jawab se-open mungkin. Misalnya apa nih? Ya, artinya balik lagi kayak kalau misalnya dia ada sebuah pertanyaan yang bikin kamu nggak nyaman untuk jawabnya, ya kamu harus bisa jelasin ke dia bahwa aku nggak nyaman menjawab itu. Iya kan? Kan kalau kamu nyebut seperti itu, ujungnya respons dari dia kan ada 2. Either dia berhenti, oh ya udah nggak apa-apa, nanti next time kapan kamu merasa enak kamu bisa ngomong, atau dia maksa. Kenapa nggak nyaman? Iya, ya kan. Masa tapi gitu kan doang nggak mau jawab sih? Tapi kan yang itu kita nggak bisa kontrol ya. Iya. Jadi kayak kita nggak bisa ngendaliin dia akan bereaksi seperti apa. Tapi menurutku yang dari kitanya sendiri, kalau misalnya memang kita merasa ada pertanyaan dia yang kita tidak nyaman untuk menjawab, kita bisa bilang sama dia bahwa ya aku minta maaf tapi aku nggak nyaman menjawab itu karena itu sesuatu yang jadi ada alasannya di belakang. Karena itu sesuatu yang begitu personal buat aku, karena itu adalah bagian dari aibku, karena itu adalah apa gitu. Kalaupun dia memaksa dan dia pengen tahu, itu pun juga masih ada macamnya kan. Artinya dia bisa either yang kayak tadi barusan gitu, kamu kenapa kok nggak mau cerita gini apa whatever. Tapi ada juga yang bisa dia bilang nggak apa-apa karena aku kepengen kenal kamu baiknya ataupun buruknya, karena ini serius buat aku. Yang dimaksud serius tuh hubungannya, karena hubungan aku sama kamu ini aku nggak main-main. Jadi aku kepengen kita se-open mungkin, dan kamu juga nggak apa-apa, kamu mau nanya aku apapun, kalau aku bisa jawab aku akan jawab. Itu kan lebih enak. Iya kan? Jadi masing-masing tahu each other's entah barrier, batasannya di mana? Batasan dan tidak memaksa, menunggu kesiapan untuk membuka diri kan? Karena kalau dipaksa itu berasa jadi kayak diinterogasi ya. Ya ujungnya gini loh, karena kalau misalnya respon yang begitu reaktif itu sering terdengar seperti tuduhan. Ya. Gitu. Tidak ada orang yang suka dituduh. Dan kadang-kadang mungkin pun kenapa sih lawan bicaranya merasa tidak nyaman untuk menjawab, karena dia sendiri mungkin belum selesai menghadapi isunya, belum, kalau bahasa anak saya zaman sekarang, traumanya belum selesai. Enteng banget yang nyebut trauma ya zaman sekarang. I know, I'm sorry, but itu that's for another time. Bisa juga karena belum bisa memproses dengan baik. Kedua, dia merasa ada pride-nya yang disinggung. Dia merasa this is the way I've been running my life so far dan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba siapa lu? Lo baru ada di hidup gue sekarang, kenapa lo tiba-tiba nanya? Dan itu dirasakan sebagai serangan, sebagai apa ya? Serangan, sebagai invasi gitu. Ya invasi. Ya again, baliknya kan sebenarnya ya ini larinya ke sesuatu yang begitu dasar sebenarnya. Bukan cuma open mindedness, tapi gimana caranya untuk tidak masukin ke hati semuanya. Kita kayaknya pernah bikin podcast tentang ini kan, ya. Lupa ingat. Yang pokoknya jangan sampai semuanya dimasukin ke hati. Bukan cuma legowo, tetapi apa sih jadi hilang kalimatnya. Bentar. Aku mencari.
mencari contekan. Intinya- Manakah waktu itu? Intinya jangan terus kemudian apa yang dia sebut dianggap serangan personal gitu. Terlepas dari apakah intensi atau niat dia sebenarnya memang menyerang secara personal atau enggak, sengaja atau tidak gitu ya. Tapi kan yang itu kan kita nggak bisa kendalikan. Betul. Jadi apa yang bisa kita kendalikan ya kita, gitu Iya. kan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu kan yang bisa dikendalikan. Ya kalau misalnya memang dari sisi sebelah sana dia reaktif, dan again apapun yang reaktif itu biasanya nggak bisa dikendalikan, bahkan sama orangnya sendiri pun, gitu ya. Ya harus kitanya yang sadar diri untuk tidak menelan itu mentah-mentah lalu dimasukin ke hati. Dan juga kita jadi belajar, oh dia orangnya seperti itu. Iya. Are you ready? Siap nggak ngadepin manusia yang reaktif ini nih? Sepanjang hari, suatu hari nanti sepanjang hari selama 24 jam, sepanjang hubungan. Iya. Karena kalau memang orangnya begitu reaktif ya, Apa ya you can't tell kapan dia akan Iya. bereaksi seperti apa, yang akan memastikan bahwa men-trigger itu. iya, jadi agak-agak time bomb ya, agak-agak unpredictable. Iya. Siapkah Anda dengan ke-unpredictable-an pasangan Anda? Kenapa saya jadi belibet? Wajar kalau kamu belibet, aneh kalau enggak. That's me. Ya. Nah, That's itu me tadi. being belibet. No, but then ini contohnya. Kan kamu bisa nganggap itu personal sebenarnya. Yang barusan aku it's a joke. Tapi again, kalau dia orangnya reaktif, terus kemudian dia nganggap itu Jadi seperti sebagai defensif sebuah gitu. serangan, enggak kok gitu. Ya, Ya, you know, that's the point kan. say no more. Gitu. So, ya. Being able to not take things personally, ya itu sebuah aset dan memang harus dilatih. Ini juga bukan cuman sama orang-orang yang baru mulai. Kayak we've seen, artinya aku sih pernah lihat, nggak tahu kamu ya. Lihat ya couples yang sudah 30-40 tahun menikah yang masih suka berantem. Ya. Hanya karena yang satu ngomong apa, terus yang satunya Merasa take it diserang. personally, ngerasa diserang gitu kan. Ngerasa dituduh, ngerasa diserang, ngerasa di apapun lah itu yang dia rasakan. Ya berantem. Iya, diem-dieman paling nggak. Kayak ya kita kan masih manusia ya dua-duanya. Jadi ketidaksamaan persepsi, opini, apalah itu Pasti akan terjadi. ada Pasti akan selalu terjadi. ada pasti ada, nggak mungkin enggak. Iya, dan kembalinya kan ke satu, being open, keterbukaan, sama ya diomongin. Jangan terus jadi merasa bener, jadi defensif. Ada ya, aku lupa, kamu ingat nggak ada reels yang ada cowok beliin ice coffee buat ceweknya, padahal Ya. ice coffee-nya sama. Terus si cowoknya bilang, ini buat kamu, ini buat aku. Terus ceweknya nanya, kenapa yang ini buat aku dan yang ini buat kamu? Terus cowoknya langsung, oh ya udah deh ditukar. Makin nanya dong ceweknya, kenapa yang itu bedanya apa? Enggak, sama aja. Terus kenapa yang ini buat aku, yang ini buat kamu? Cowoknya kayaknya ya, aku agak lupa-lupa ingat dengan reelsnya. Aku ingat reels itu. Cowoknya terus jadi kayak, emang kenapa sih? Kenapa kamu nanya? Ya aku cuma nanya, tolong dijawab. Kenapa yang tadi ditaruh di sini sekarang dipindahin? Padahal itu the exact same glass of ice coffee. Isinya sama. Isinya sama persis, plek-plekan. Aku cuma ingat waktu itu kamu ngasih lihat itu ke aku dengan si ceweknya yang berusaha mencari jawaban, dan cowoknya nggak jawab-jawab. Cowoknya malah nanya balik, kamu kenapa nanya? Terus I remember you asking me, ini apa sih sebetulnya maksudnya? Aku cuma bilang gini, ya tinggal dijawab, ya nggak apa-apa, ini sama. Cuman this is for you, this is for me. Kan selesai. Contoh, aku nggak tahu teman-teman udah lihat juga reelsnya atau belum. Itu cukup Kayak 2-3 bulan yang lalu. Iya, cukup lama sih. Tapi again, itu contohnya bahwa hal kecil loh, cuman perkara beli ice coffee, dan hanya karena si cowoknya mungkin merasa terserang dengan pertanyaan si cewek, kenapa yang ini buat aku dan yang ini buat kamu? Bukannya langsung ngejawab, gak ada apa-apa, ini sama kok.
cuman this is yours. Mungkin nih again analisa dodol ya, mungkin si cowoknya kayak this is for you my lady, this is for you darling, kayak melayani, apa sih, kayak kalau bawa makanan atau minuman buat tamu kan yang dikasihkan tamunya dulu baru kita. Mungkin sesimpel itu. Cuman yang jadi masalah adalah salah satu merasa terserang, bukannya langsung jawab malah nanya balik. Ini aku jadi penasaran kalau misalnya ada yang nanya, ya kenapa ceweknya mesti nanya? Ya kalau dia pengen tahu. Ya. Sesimpel itu kan. Orang kenapa nanya? Karena dia pengen tahu. Kayak ada haknya dia untuk nanya. Iya. Ya tapi kan, ya aku main. Oke. Ya tapi kan nanya yang nggak penting itu yang jadi bikin berantem. Yang bikin berantem apanya? Ya responnya sebenarnya. Responnya, bukan pertanyaannya. Bukan pertanyaannya, responnya. Iya kan, kadang-kadang kayaknya ya hampir semua masalah di dunia ini ya, yang menjadi masalah tuh sebenarnya respon kita loh, bukan masalahnya. Emang banget. Masalahnya adalah nggak punya duit. Masalah. Hal yang terjadi adalah misalnya nih situasinya adalah nggak punya duit. Yang satu ngadepinnya sambil marah-marah, yang satu ngadepinnya oh ya udah abis ini kita cari duit dari mana lagi. Kan gitu. Situasinya adalah udah nggak kelar-kelar ini. Kalau mau dicari contoh mah bisa dari mana aja. Banget. Hei, Okay. komunikasi. Ya, komunikasi sih penting. Komunikasi, mengenali cara berkomunikasinya si pasangan. Nah, itu juga penting tuh. Ya enggak? Pasti ada kecenderungan gaya bicara, pemilihan bahasa, penyusunan kalimat dari pasanganmu yang lama-lama pasti patternnya kelihatan kok. Kalau itunya kalian udah bisa ngenali, harusnya sudah lebih bisa sensing, oh nih dia lagi emang nanya, atau lagi marah, atau lagi ngeblank, atau lagi stres, atau lagi... Aku barusan kepikir, nggak tahu ya kalau, tapi mungkin tidak semua orang bisa seperti ini. Alangkah lebih baik kalau misalnya kita tidak selalu berasumsi di balik apapun. Lebih baik dipastikan. Ya, bukan cuma lebih baik dipastikan, tetapi kayak ya ini kaitannya sama komunikasi yang barusan gitu. Orang ngomong apa terus kemudian reaksi kita bagaimana. Seringkali asumsi itu kan yang menentukan reaksi kita bagaimana. Gitu. Jadi kalau aku sih di awal, dan ini berlaku juga ke semua orang gitu ya. Bukan berarti terus kemudian kamu jadi naif, enggak. Tetapi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya take them at face value. Gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya apapun yang dia omongin ya anggaplah itu sebagai dia jujur. Gitu ya. Tapi dalam hati juga nggak terus kemudian langsung serta-merta langsung percaya sama si orang ini dengan apapun yang dia katakan 100%. Jangan ditelan mentah-mentah juga. Iya. Dan tidak perlu ada asumsi di belakangnya. Sebenarnya itu. Ya udah dia ngomong begitu. Ya. Titik. Ya. Jadi sesimpel kayak ini kok gini? Ya tadi dia ngomongnya gitu. Verbatim aja. Ya verbatim aja. Itu yang paling gampang. Karena apa? Itu nge-force orang untuk akhirnya sama kamu harus straight to the point. Ya. Betul. Karena aku begitu. Oh kamu ngomong begini waktu itu. Iya. Tapi kan maksud aku begini. How would I know? Kita bukan ahli nujum. Iya kan? That is actually one of the things that I remember. Yang kamu pertama kali bilang sama aku. Kalau aku butuh apa-apa, kalau aku pengen menyampaikan sesuatu, sampaikan seperti apa adanya karena kamu bukan ahli nujum. Betul guys? Iya kan? Lebih gampang. Aku pun. Lebih gampang. Karena gini, ya, again, tiap orang punya cara berkomunikasi yang beda ya. Ada satu buah kalimat itu kalau dilihat sama 10 orang, interpretasinya bisa beda-beda. 10. Betul. Belum kita ngomongin intonasi, belum kita ngomongin raut muka, belum kita ngomongin body gaya language, bahasa tubuh, apalah segala. Men? Yep. Ada sekian banyak interpretasi. Jadi kalau ngomong sama orang nggak usah diasumsi di belakang. Ya oke, dia ngomongnya seperti itu, ya aku akan membuat reaksiku setelah ini apapun yang aku lakukan, katakan atau pikirkan berdasarkan apa yang tadi dia katakan
seadanya. Berdasarkan informasi yang ada. Iya. That's it. Jangan Udah. diembel-embelin asumsi, jangan diembel-embelin kayaknya. Kalau kamu mau berasumsi, asumsinya nggak boleh cuma satu. Harus ada banyak kemungkinan. Iya. Oh mungkin dia ngomong ini kalau begini, tapi bisa aja juga karena begini, tapi bisa juga. So you have a lot of possibilities. Iya. Asal hati-hati jangan melebar menjadi overthinking yang menjadi over-worrying. Ya. Ya. Pernah ada kelasnya ya? Overthinking dan overworrying. Belum tahu kapan ada lagi. Stay tune di Instagram. Kita lagi sibuk. Stay tune di Instagram. Ini bisa rekaman, Kokona.id. masih bisa rekaman tiap minggu aja udah hebat. Alhamdulillah. Ya. Napas. Perlu napas nih kayaknya. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Next point. Oke. Next point adalah kaitannya dengan trust tadi. Ya, bahwa pasti ada momen-momen di dalam sebuah penjalinan hubungan yang kita mulai nemuin hal-hal baru tentang dia yang ya nggak mungkin semuanya sunshine and rainbows kan, pasti ada hal-hal yang kecuali dia yang sheltered banget gitu. That is also a warning sign loh. Saking shelterednya, kalau mau ambil contoh tadi dia nggak bisa bikin keputusan sendiri, semuanya kudu nanya semua orang, kan lama-lama ganggu ya. Kayak you're an adult, make your own decision. Nah, also mungkin ada hal-hal di masa lalunya, di masa kecilnya, di I don't know paruh kehidupan yang mana yang mungkin buat kita kurang menyenangkan, mungkin buat dia juga kurang menyenangkan. Tapi kalau kita mau balik ke trust, menurutku adalah if you love someone, kalau memang sayang, memang care, ya itu berarti kita siap menghadapi semuanya dari dia. Semua jeleknya, kalau baiknya sih pasti lebih mudah ya menerimanya. Semua, mungkin gak jelek, semua hal yang mungkin kita suka gitu loh. Loving all parts of this person, including their history. Ini sebenarnya ya topik ini subtopik ini memperkuat argumentasiku yang tadi bahwa kamu kalau mau sampai bisa menikah sama seseorang, approach pertamanya harus berteman, bukan pacaran. Karena gini, kalau misalnya kamu temenan dulu dari awal nih, temenan itu kan biasanya memiliki masa aktif lah istilahnya, masa aktif yang lebih lama dibandingkan kalau pacaran. Gitu. Karena biasanya apa? Kalau kamu temenan, terus habis itu kamu lama nggak ketemu, kamu masih bisa jadi temenan. Ya. Tapi kalau kamu pacaran, habis itu kamu putus, selesai. Iya. Unless kamu yang seseorang yang memang begitu desperate terus kemudian balik lagi, ya. Termasuk saya juga pernah mengalami seperti itu. Makanya saya bisa ngomong begini. Ya, that's something else. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu temenan, ya itu tadi baliknya kayak yang ketidakjaiman yang tadi kan. Yeah. Ketidakjaiman itu akan membangun si hubungan pertemanan ini secara organik, dan kalau memang ternyata ada setrum-setrum getar-getar bajai ya be it gitu. Iya. Dan aku justru malah argumentasinya begini. Kalau kamu temenan dan kamu temenan sangat cukup baik sama si siapapun ini orang, kamu bisa langsung loncat ke merit loh. Ya. Nggak perlu pacaran beneran. Ya. Argumentasinya apa? Ya pacaran itu kan cuman simply a more intimate friendship kan sebenarnya. Ya. Ya kalau kamu dari awal sudah bertemannya cukup baik, bertemannya cukup lama, kalian juga cukup erat, udah tahu masing-masing kiri kanan depan belakangnya gimana. Dalam hati masing-masing juga saling tidak keberatan. Sudah sempat ada bayangan, kalau gue ujung-ujungnya merit sama dia gimana? Oh nggak apa-apa. Ya udah. Kalau misalnya if there is a chance bahwa itu bisa lari ke situ, go ahead. Go ahead dan good luck dalam dengan tulus ya. Kita mengucapkan good luck dengan tulus, semoga. Justru malah itu yang lebih akan awet. Kalau misalnya if we were gambling people gitu ya, taruhannya di situ deh, itu yang tahan lebih lama, beneran. Dan tahan lebih lamanya pun effortnya nggak sebesar yang lain ya. It feels effortless. Udah tinggal jalanin. Iya, udah tinggal ngelanjutin. Kayak gitu kan. Berteman itu menanam biji tanpa perlu kamu ingat kamu nanam. Iya, betul. Gitu, kamu nanam benih nih, itu berteman.
Tapi kalau kamu pacaran, kamu nanam benih, kamu benar-benar mastiin bahwa ini harus bagus, ini harus apa gitu. Kayak nggak boleh ada mistake. Iya. This idea of nggak boleh ada kesalahan pada saat merawat si tumbuhan hubungan ini, ya istilahnya gitu. Itu justru malah yang akan bikin kamu lebih susah gitu. Jadi overprotective nggak sih kadang-kadang? Betul. Sementara kalau misalnya kamu berteman, itu kan kayak kamu nanam, ya udah nanti ini jadi apa kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya aku lagi ingat aku ini dirawat, dipupuk, disirami dan sebagainya dan sebagainya. Apa segala macam. Kalau misalnya sekali kelupaan, iya lupa, ya udah telepon deh, siram. Itu kan, iya kan? Iya. Tapi it happens naturally. Iya, ketemuan, itu kan dipupuk lagi atau apa. Pada akhirnya dia kan gede kok. Ya. Gitu. Daripada kayak mesti dikebut, gue maunya pacaran sama dia, mau nikah sama dia 2 tahun lagi atau setahun lagi atau apa, kayak dipaksa. Don't put a deadline. No. But that's what people do. Gue mau. Mungkin itu juga yang hal lain yang perlu kita normalisasi. Jangan pakai deadline kalau hubungan. Maksudnya gini, ya kayak tadi contohnya, gue mau pacaran umur sekian, gue mau menikah umur sekian, atau misalnya udah pacarannya 2 tahun aja, habis itu mau menikah. It doesn't work that way. Enggak, punya deadline sih nggak apa-apa, cuman deadline-nya nggak boleh diambil hati. Itu kalau aku. Iya. Karena yang akhirnya jadinya gini, aduh gue dari dulu udah cita-cita mau married umur 25, 26, 27, ini gue udah 27 kok gak kejadian juga. And then become something, ya itu yang sebenarnya perlu dihindari. Again, deadline is a deadline, bagaimana kita menghadapinya. Situasinya apa? Dia married umur berapa kemarin? Kamu? 42? Ya. 41? Technically 43 tahun itu. 2022 kan? 43. Like a month after we got married, I turned 43. Kalau misalnya kamu punya deadline umur 27 mah ya. Bye. Expiry date-nya udah lewat banget itu. Expiry date. Ouch. But yeah, I mean justru itu karena tidak ada deadline. Well, honestly buat aku nggak ada deadline. kayak yang itu tadi berproses dengan organik, tidak dipaksakan, tidak harus, tidak diniatkan, ya kan? Kita nggak diniatin loh pacaran dan kemudian menikah tuh, menikahnya diniatkan, tapi pas akhirnya aku justru malah aku mau ribet di sini. Aku justru malah nggak anggap waktu itu kita pacaran. We were just being good friends. Yeah. Very good friends. Yeah. We never put a label on it. Yeah, we don't. We never put a label. We never did. Yeah. Itu yang kayak ya udah aku nyaman sama dia kayaknya dia nyaman sama aku, ya udah aku mau jalan butuh orang temennya, ya kebetulan dia cewek enak dilihat kan di mata, kalau gue cowok ya udah langsung ketap-ketip kemayu. Enggak. It's not like this kemudian dia pacarku terus aku harus begini harus begitu. Nah. No, we don't. Yeah, we don't do that. That's not our thing. But again, if that's your thing, then feel free. Everybody's entitled. Semua orang berhak untuk punya hubungan seperti apa yang mereka mau. Dan mungkin ini satu tidbit tambahan yang mudah-mudahan ada gunanya. Kita kan berdua orangnya yang begitu ceblak ya. Iya. Jadi kayak aku pun orangnya curious banget gitu. Jadi waktu pertama kita deket, semuanya aku tanyain. Like literally semuanya. Nggak mungkin lah semuanya beneran. Sampai hubungan dia yang kemarin sama siapa aja, sama mereka seperti apa, orangnya kayak apa, ngapain aja, termasuk yang pip itu juga termasuk. 20 questions guys kedoknya. Beneran? Kedoknya 20 questions. Beneran. Dan yang gilanya apa? Itu kan bukan sesuatu yang orang dengan serta-merta atau legowo menceritakan. Gitu. Dia mau. And you know why? Because I trust him. Karena I trust dia orangnya gak akan membeberkan rahasia. Dia orangnya akan menerima dengan terbuka apapun yang aku omongin. No judgment. And I will do the same. And I have been doing, I hope I've been doing the same. Thank you. Dan waktu itu pikiranku adalah kalau misalnya dia nggak nanya, menyetop aku untuk tidak melanjutkan deadline of questioning gitu ya. Ya udah. Yang lucunya adalah kamu sempat heran kok aku nggak nanya balik. Iya, itu aku sempat heran. Karena biasanya kan logikanya gitu dong, ya kan? Kamu ditanyain orang terus kamu expect bahwa dia akan nanyain aku juga. Tapi ini kayak no interest gitu, terus kayak dalam hati kayak, okay. Here's the thing, I'm not interested in someone's past.
Nah. I am more invested in your future, especially kalau di future itu akan ada aku di dalam situ. Sementara That's me. Ya, sementara kalau aku kepengen tahu past-nya dia seperti apa karena I kinda wanna avoid the things yang mereka lakukan. Which is also a fair fair reasoning. Fair reasoning. Gitu. Ya. Dan dia bisa terima alasan kenapa aku tidak tanya, aku bisa terima alasan kenapa dia tanya. Tada. Iya kan? Jadi intinya, karena ini balik lagi, sorry, ini isinya Kembali titiknya ke topik. loving someone means loving all the parts and the history, yaitu termasuk itu gitu, bahwa ya kalau misalnya sejarah akhirnya bahkan dia nggak nanya, aku yang cerita, iya kan? Dan karena aku nggak nanya, dia yang cerita, I know dia akan nyaman dengan bagian apapun dari cerita hidup dia yang dia ceritakan sama aku. Oke. Wah, honestly kalau misalnya kamu tanya sekarang apapun itu, ya aku akan jawab sih, Kak. Iya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Aku udah nggak ada yang I know everything now. Udah nggak ada yang aku tutupin. Ingat nggak waktu kita yang kita deketan dulu, aku masih bilang sama kamu, ya ini aku lagi mainan Tinder gitu kan? Itu kalau orang lain udah cerita. Sementara aku yang kayak, oh oke, do you find anyone? Ada yang match nggak? Kayak apa orangnya? Aku ngomong sama I'm weird. Yeah, she's weird. I'm weird too. So ini tolong jangan jadi patokan gitu ya. Tolong jangan jadi patokan. Cuman mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil dari cerita kami berdua bahwa. Which I think it also proves a point bahwa karena kita berdua nggak ada jaim tanda kutip. Ya itu tadi. I'm being perfectly honest that I'm weird. This is my weirdness. Dan dia udah lihat itu dari awal. Kalau dia nggak kabur, alhamdulillah. Saya masih di sini. Saya masih di sini. Kita lagi ngobrol bikin podcast sekarang. Nah ini sehari-hari obrolan kita ya begini nih. Kalau teman-teman penasaran nih, Kak Aldi dan Kak Danti gara-gara habis live sama Anufa jadi manggilnya Kak Danti sama Aldi. Kalau sehari-hari gimana sih ngobrol? Ya begini. Ya beginilah. Dia kentut, aku kentut. Kentutnya nggak diomongin kali. Iya, I mean, open inilah kita. Iya. Gitu. Baik. Ini I'm trying to put the example into the extreme bahwa ya kita begini. I might still have a bit more filter than he does, but I don't really have a filter. He doesn't have a filter. I'm sorry, it's my Dutch education. Kayaknya filter yang kita punya berdua adalah filter air purifier. Yang udah mesti diganti. Oke, kita udah mulai melebar. Kayaknya cukup dulu untuk episode kali ini. Terima kasih banget guys. Sekian dulu episode kali ini tentang kesan pertama bukan segalanya. Semoga teman-teman yang masih di tahap wah ini nih orangnya bisa dapat tambahan berpikir, dapat tambahan mempertimbangkan dan kemudian menyepakati. Mungkin final wordnya ini mungkin buat yang pada masih bingung mau kalau udah punya orang seperti orang yang ditaksir atau orang yang pengen deketin atau apa, temenan aja dulu beneran. Yes please. Temenan aja dulu. Jadi be the best friend you can be. Ya. Kalau misalnya memang jalannya ke situ beneran kok nantinya. Gak bisa dipaksain. Betul. Jadi semoga teman-teman bisa refleksi juga tentang hubungan kalian. Untuk yang sudah berpasangan ya, sudah berpasangan di awal-awal mungkin bisa refleksi sedikit banyak tentang hubungan kalian. Ini karena kamu ngomongin yang sudah berpasangan. Even buat yang sudah berpasangan, stay friends. Stay friends. Jadi myth atau tanda kutip saying bahwa marry your best friend itu benar. Karena dialah yang akan bersama kalian setiap hari sepanjang hubungan garis miring hidup. Jadi make sure kalian tahan ya sama orang ini. Kalau misalnya pun mulai gak tahan, semoga tetap akan ditemukan jalan keluarnya. Kalau misalnya emang udah mulai gak tahan, lebih gampang benerinnya kalau teman. Iya betul. Tapi anyway, kita memperpanjang nih. Memperpanjang ya, gak kelar-kelar nanti. Ya sudah, terima kasih teman-teman sudah menyimak obrolan kami. Seperti biasa, supaya gak ketinggalan episode berikut atau pengen nonton dan dengerin episode sebelumnya, YouTube kami, silakan di subscribe, like, dan komen. Podcast kami di Spotify juga tetap ada. Kita tetap ada kan versi audionya? Oke. Ada meskipun jadi nggak laku. Nggak apa. Mungkin kalau yang pengennya nonton akan nonton, pengennya dengerin akan dengerin. Ya. Anyway, kalau ada episode-episode yang berkesan atau mungkin kerasa ini ada manfaatnya, boleh monggo langsung di-share ke siapapun.
Ya intinya sih kita butuh viewer men. Meskipun kita tidak beriklan di sini, kita nggak hidup dari ads kok di sini, nggak apa-apa gitu kan, makanya nggak pernah ada iklannya. Tapi ya itu udah, kita cuman kepengen ini bermanfaat buat banyak orang. Dan kalau pengen tahu lebih banyak tips-tips, ada motivational quotes, ada apa lagi? Ada kemungkinan kalau kita bikin kelas lagi, infonya pengumumannya akan di situ. ada di Instagram kami di @kokona.id. Komentar, saran, mau curhat, which is kayaknya penting banget, apalagi mungkin setelah ini jadi pengen curhat mengenai si dia begini begitu. Monggo. Boleh, monggo silakan. Bisa langsung ke nomor WA kita 0877 8982 299 999. Sorry, 9-nya 3 kali yang di belakang. Atau kalau misalnya mau ada yang ngajak collab atau apa, atau misalnya mau ngenalin kita ke salah satu sekolah buat kita bawain programnya, bisa ke email aja admin@kokona.id. Nanti kita balas di hari sama jam kerja. Oke, sekian dulu ya. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, setiap hari selalu ada kesempatan untuk Temukan dirimu bersama Bersama Kokona. Kokona.